Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam bagi yang menonton presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofik. Saya salah satu peserta dari Lomba Innovation 2020. Saya berasal dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas MIPA, Program Studi Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan poster yang saya buat ini. Oke, pada latar belakang saya mengambil tema yaitu lautan alam karena saya berpikir bahwa tema ini akan sedikit diambil oleh peserta-peserta lain. Maka dari itu saya mengambil tema alam yang berfokus pada lautan. Lalu untuk konsep poster, pertama secara visualnya dulu. Secara visual saya memakai 4 jenis warna utama pada poster ini, yaitu 4 warna ini: oranye, putih, biru, dan biru tua. Mengapa saya mengambil warna ini? Pertama, untuk warna biru karena temanya lautan, dan untuk warna putih dan orange-nya saya rasa itu adalah kombinasi yang harmonis untuk menggabungkannya dengan warna biru. Lalu untuk jenis fontnya, saya memakai 3 jenis font. Yang pertama Rolette Kaku, yang kedua Arista, dan yang ketiga Proxima Nova. Nah, untuk font pertama Rolette Kaku ini saya memakainya di bagian judul utama, yaitu Laut Pertiwi Bersedih. Dan untuk font kedua yaitu Arista ini saya memakai pada judul bagian tiap poin-poin informasi yang ada di sini, contohnya seperti penyumbang sampah laut terbesar di dunia ini. Dan untuk yang font ketiga Proxima Nova itu saya pakai pada isi tiap informasi. Begitu juga dengan PowerPoint yang saya gunakan ini memakai font Proxima Nova. Lalu pada bagian latar belakang beginilah saya membuatnya, di mana di atas ada bagian atas itu ada kapal, terus ada transisi laut di mana tengahnya itu ada kumpulan sampah botol plastik, dan yang di bawahnya mulai banyak sampah-sampah hingga berakhir di dasar lautan. Pertama pada bagian atasnya sendiri saya mengambil bentuk desain kapal dengan bendera Indonesia, bermaksud bahwa poster ini berfokus pada problematika lautan yang ada di Indonesia. Lalu pada bagian lautnya, pada bagian tengahnya ini kan di belakangnya itu ada botol-botol plastik, dan di bawahnya itu baru terlihat ramai desainnya. Mengapa saya melakukan seperti ini? Agar apabila informasi yang saya letakkan pada bagian tengah ini jadi tidak tabrakan dengan backgroundnya, agar di belakangnya itu tidak terlalu kosong, namun juga bisa menampilkan informasi yang bagus di depannya gitu. Apabila saya memakai sejenis background yang ada di bagian bawahnya ini diletakkan di atas ini, maka akan menabrak keharmonisan antara background dengan informasi yang saya akan taruh di bagian ini nanti. Makanya itu saya memakai desain seperti ini. Lalu kita lari ke makna dan isi poster. Makna yang isi poster pertama yaitu permasalahan tentang sampah di laut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jenna R. Jambeck dari University of Georgia pada tahun 2015, ada 275 juta ton sampah plastik yang dihasilkan di seluruh dunia, dan sekitar 4,8 sampai 12,7 juta ton diantaranya terbuang dan mencemari lautan. Nah, di sini Indonesia menjadi penyumbang sampah terbesar kedua di dunia dengan sampah seberat 187,2 juta, dan setiap tahunnya menghasilkan 3,22 juta ton sampah plastik yang tak terkelola dengan baik. Dan ini saya ringkas dan menjadi seperti ini, dan saya taruh di posternya. Penyumbang sampah laut terbesar di dunia dengan judul seperti itu, di mana di sini menampilkan peta dunia, dan di sini ada 3 negara besar yang penyumbang sampah laut terbesar. Dan yang kedua diduduki oleh negara kita, Indonesia. Nah, permasalahannya ini adalah sampah ini berbahaya nggak sih? Emangnya kalau buang di sampah di laut itu nggak terurai? Terurai itu pasti, tapi butuh 100 sampai 500 tahun agar sampah plastik bisa terurai. Dan jadi problematikanya adalah 80% sampah di laut berasal dari daratan, yang dimana 40 sampai 70%-nya sampah di laut adalah sampah plastik. Emangnya kenapa dengan sampah plastik? Apakah berbahaya? Ya jelas sangat berbahaya. Sampah plastik itu jumlahnya akan terus bertambah 8 juta ton per tahun, dapat mengotori lingkungan dan tempat wisata,
membahayakan lebih dari 800 spesies yang ada di laut, butuh puluhan sampai ratusan tahun untuk terurai dengan sempurna, seperti yang pada materi ini, sama kan? Racun plastik yang dimakan oleh biota laut berpindah ke manusia yang mengkonsumsinya, dan di mana biota laut yang dikonsumsi tadi memiliki kandungan mikroplastik yang dapat membuat fungsi organ tubuh mengkonsumsinya menjadi terganggu. Nah, bayangkan apabila kita membuang sampah di laut, terus dimakan ikan, dan ikannya kita makan, organ tubuh kita yang terancam. Bicara masalah sampah yang ada di laut dan ikan yang memakannya, saya menemukan informasi bahwa pada akhir tahun 2012, tepatnya 19 November 2018, tepatnya 19 November 2018, bangkai paus ditemukan di perairan Pulau Kapota, Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Nah, di perutnya itu ditemukan banyak sampah, hampir seberat 5,9 kg, yang isinya sampah plastik, sampah gelas plastik 750 gram, plastik keras 140 gram, botol plastik 150 gram, kantong plastik 260 gram, sendal jepit 270 gram, karung nilon 200 gram, serta tali lapia dengan berat 3,26 kg. Nah, sangat berbahaya sekali kan sampah plastik kalau dibuang di laut, apalagi dimakan oleh hewan-hewan seperti ini. Dan bicara masalah hewan, problematika di laut tidak hanya tentang sampah, tapi juga tentang pemburuan liar, hingga bisa menciptakan kepunahan. Saya mengambil contoh problematika, yaitu hiu terancam punah, di mana pemburuan hiu yang dilakukan untuk mengambil siripnya sudah berada di luar kendali. Setiap tahunnya, 100 juta ton ikan pari dan hiu terbunuh. 30% dari 117 spesies itu untuk hiu terancam punah. Nah, 30%-nya itu yaitu 27 jenis hiu hampir terancam, 20 jenis hiu rawan punah, 9 jenis hiu sudah mulai langka, dan 1 jenis hiu sangat terancam punah. Berbahaya sekali kan? Lalu bicara masalah pemburuan alias penangkapan ikan, problematika selanjutnya yaitu adalah penangkapan ikan secara tidak lazim atau menggunakan alat-alat yang tidak ramah lingkungan. Contohnya saja seperti menggunakan peledak atau bahan kimia. Dan dari masalah itu saya buatlah informasi seperti ini. Peledak dan zat kimia penghancur ekosistem, di mana isinya pemakaian bom ikan atau bahan peledak dan juga zat kimia untuk menangkap ikan memberikan kerusakan yang sangat besar pada terumbu karang di Indonesia. Nah, di sini tidak hanya merugikan ikan-ikannya, tapi juga ekosistem yang ada di lautnya. Itulah permasalahan yang ingin saya angkat pada materi yang ini. Dan just for information, atau kalian harus tahu bahwa 2 kg peledak dapat merusak 19,6 meter persegi terumbu karang. 1 gram zat kimia sianida dapat merusak terumbu karang seluas 6 meter persegi, dan 46% terumbu karang di Indonesia sudah mengalami kerusakan. Wow. Dan 46% ini sebagian besarnya karena kita menggunakan peledak dan zat kimia untuk menangkap ikan, sehingga ekosistem pun menjadi hancur. Nah, begitulah isi poster pada yang saya buat ini. Banyak sekali problematika alam kita, terutama di laut juga, yang harus kita sikapi dengan baik dan benar. Dan saya berharapnya kita itu mulai ramah lingkungan dan melestarikan alam kita. Apabila kotor kan, kita juga nanti yang bakal menyesal. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.